Desa Sukamukti bukanlah tempat biasa. Tersembunyi di balik hutan bambu lebat dan jalanan kecil yang jarang dilalui, desa ini seolah terjebak di masa lalu. Udara di sana terasa berat dan lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Di ujung desa, sebuah bangunan kolonial tua berdiri angkuh, cat putihnya mengelupas seperti kulit mati, jendela-jendelanya retak seperti mata buta yang mengintai. Warga menyebutnya gedung hitam, meski warnanya kusam kehijauan. Nama itu lahir dari sejarah kelamnya, sebuah rumah yang pernah menjadi saksi bisu ritual-ritual sesat, darah, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan tahun lalu, gedung ini adalah markas sebuah sekte pemuja darah. Mereka menculik orang-orang dari desa lain, mengorbankan tubuh manusia demi memuaskan entitas yang mereka sebut sang penuntun darah. Polisi pernah menggerebek tempat itu, menemukan ruang bawah tanah penuh jasad tanpa kepala, tetapi pemimpin sekte menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, gedung hitam kosong, menjadi monumen sunyi dari dosa yang tak pernah tertebus. Raka, seorang pria parubaya yang baru saja menjual rumahnya di kota, melihat properti ini sebagai peluang emas. Ia ingin hidup tenang bersama istri, Mira, serta kedua anak mereka, Dinda dan Bayu, jauh dari hiruk-pikuk. Gedung hitam ditawarkan dengan harga yang sangat murah, hanya seperempat dari harga pasaran. Raka menutup telinga rapat-rapat dari peringatan warga desa. Mitos kampung, pikirnya, meremehkan. Baginya, hantu hanyalah bualan dalam cerita film, bukan kenyataan. Ketika keluarga itu tiba, mereka disambut oleh keheningan total. Warga hanya mengintip dari kejauhan, tak ada yang mendekat, tak ada senyum, bahkan tak ada tawaran bantuan. Hanya seorang lelaki tua yang berjalan pelan menghampiri Raka. Ia menepuk bahu Raka lalu berbisik dengan suara serak, "Hati-hati, nak. Rumah itu tidak butuh penghuni, rumah itu butuh korban." Kata-kata itu menancap tajam di hati Mira, membuat bulu kuduknya merinding. Tetapi Raka hanya tertawa, menganggapnya lelucon konyol. Pintu rumah itu berderit saat dibuka, suaranya seperti tangisan berkarat. Aroma besi dan kelembapan yang pekat langsung menyeruak. Dinda spontan menutup hidungnya. "Kayak bau darah, Bu," celetuknya polos. Mira tercekat, karena ia pun mencium hal yang sama. Sementara itu, Bayu hanya memandangi lorong panjang yang gelap, matanya membesar penuh rasa ingin tahu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, suara itu menggema ke seluruh ruangan, seakan rumah itu sendiri yang bernapas. Malam pertama terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Lampu ruang tamu masih bisa menyala, tetapi sinarnya redup dan berkedip-kedip, seperti jantung yang sekarat. Ruangan lain tetap gelap gulita, seolah menolak diterangi cahaya. Raka mencoba menenangkan keluarganya, "Nanti kita renovasi, jadi bagus lagi," katanya. Tapi Mira merasa udara di dalam rumah itu sangat berat, seakan ada sesuatu yang ikut bernapas di sekeliling mereka. Mereka tidur di kasur lipat seadanya. Angin dingin meniup tirai dari celah jendela yang tidak rapat, menciptakan desau yang menyerupai bisikan. Mira tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ketukan pelan di dinding kamar, berirama seperti detak jantung yang berdenyut. Ia membangunkan Raka, tetapi suara itu langsung berhenti. "Kamu terlalu tegang," kata Raka, lalu kembali memejamkan mata. Tengah malam, Dinda berteriak histeris dari kamar sebelah. Mereka berlari menghampirinya, menemukan gadis kecil itu meringkuk ketakutan di pojok ruangan. "Ada orang di lorong, dia pakai jubah hitam, matanya merah," katanya terbata-bata sambil menangis. Raka meyakinkan itu hanya mimpi, tetapi Mira melihat lorong itu dengan bulu kuduk berdiri, merasa tatapan yang tidak terlihat menempel di sana. Sepanjang malam, bisikan samar terdengar dari lorong panjang. Tidak jelas bahasanya, seperti doa patah-patah dalam bahasa asing. Bayu, yang terbangun sebentar, berkata polos, "Ayah, ada orang lagi ngomongin kita." Mira memeluknya erat-erat. Raka memaksa tetap terjaga, tetapi matanya berat. Dalam kegelapan, ia merasa ada bayangan yang bergerak di sudut matanya. Pagi menjelang, cahaya matahari menerobos masuk, tapi rasa sesak itu tetap ada.
Dinding ruang tamu tampak lebih lembab, dan Mira melihat noda merah samar di sudut bawahnya. Ia mengusap dengan kain, namun noda itu justru makin melebar, menetes perlahan ke lantai kayu. Nafasnya tercekat, dan ia hanya bisa berbisik, "Apa yang sudah kita lakukan?" Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan renovasi. Tukang didatangkan, kayu diganti, jendela diperbaiki, cat dinding dilapis ulang. Namun, para tukang tak pernah bertahan lama. Mereka sering pamit lebih cepat, beralasan sakit kepala atau merasa mual. Beberapa menolak kembali setelah sehari bekerja, dengan wajah pucat ketakutan. Salah satunya berbisik pada Mira, "Saya dengar ada orang ketawa di loteng, padahal saya sendirian." Malam kedua, saat listrik padam mendadak, lorong rumah terasa lebih panjang dari sebelumnya. Mira membawa lilin, dan ia yakin melihat siluet seseorang di ujung lorong, berdiri diam menatapnya. Saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Lilin tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan yang membuatnya hampir pingsan. Ia berlari kembali ke kamar sambil terisak, dan Raka menuduhnya terlalu berlebihan. Anak-anak juga merasakan hal yang aneh. Dinda sering berbicara sendiri, katanya sedang bermain dengan Laras, teman barunya yang ia temukan di loteng. Laras, menurut Dinda, adalah seorang anak kecil berambut panjang yang selalu tersenyum. Mira mencoba mencari tahu, dan ia hanya menemukan sebuah boneka tua dengan gaun putih bernoda coklat. Dinda bersikeras itulah Laras. Malamnya, Mira menemukan gaun boneka itu basah dengan cairan merah segar, menetes ke lantai. Bayu, si bungsu, suatu malam terbangun dan masuk ke kamar orang tuanya. Ia berkata lirih, "Ayah, dinding kamar aku bernapas. Kayak ada orang di dalamnya." Raka tertawa getir, tapi Mira merasa tubuhnya membeku. Saat mereka mengecek kamar Bayu, udara di dalamnya lebih dingin, dan dinding benar-benar terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Suasana semakin berat. Pada malam ketiga, Mira bermimpi aneh. Ia berada di sebuah ruang bawah tanah yang penuh cahaya merah, dikelilingi orang-orang berjubah hitam melantunkan doa. Tangannya terikat di atas altar batu, dan seorang wanita berbisik di telinganya, "Kau akan menggantikan kami." Ia terbangun dengan jeritan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Anehnya, pergelangan tangannya memar seperti baru saja diikat. Raka akhirnya mencari tahu pada tetua desa. Dengan wajah tegang, tetua itu menceritakan masa lalu rumah, ritual darah, pengorbanan, dan pemimpin sekte yang tak pernah ditemukan. Jiwanya masih di sana, menunggu wadah baru, katanya. Raka mencoba menolak percaya, tetapi ia sendiri mulai mendengar langkah kaki berlari di tangga saat malam. Tangga itu kadang basah oleh cairan merah hangat, seolah ada sesuatu yang menetes dari atas. Namun, saat lampu dinyalakan, semua hilang, hanya menyisakan bau amis yang menusuk hidung. Malam keempat, suara bayi menangis terdengar dari kamar mandi belakang. Mira membuka pintu dan mendapati lantai dipenuhi air bercampur darah. Dari cermin, ia melihat dirinya sedang menggendong bayi, meski lengannya kosong. Jeritan pecah memenuhi rumah, membangunkan semua orang. Raka berlari, tapi saat ia tiba, cermin itu sudah pecah retak sendiri. Anak-anak makin terganggu. Dinda sering berjalan tidur, menuju kamar terkunci di lantai 2. Saat Raka menggendongnya kembali, pintu kamar itu bergetar keras, seolah ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. "Jangan buka pintu itu, Ayah," gumam Dinda dalam tidurnya, lalu tersenyum samar. Raka membeku, memandangi putrinya yang berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Malam demi malam, rumah itu semakin hidup. Suara, bayangan, dan mimpi buruk terus menghantui. Mira akhirnya berkata pada Raka dengan wajah pucat, "Rumah ini tidak mau kita tinggal. Rumah ini sedang menyiapkan kita." Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak bisa membantah. Malam ke-16 sejak mereka resmi tinggal di rumah itu menjadi malam terpanjang. Udara membeku, angin kencang menerpa dinding hingga jendela-jendela bergetar keras. Di luar, bulan tertutup awan pekat, meninggalkan kegelapan sempurna.
Rumah itu tidak sekadar bergetar, tapi bernapas, setiap lantai berderit seperti tulang yang patah. Mira memeluk anak-anak erat-erat, sementara Raka berdiri di lorong dengan mata merah, wajahnya pucat, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Dari ruang bawah tanah, suara doa asing bergema, kini begitu jelas, seakan ratusan orang melantunkannya bersamaan. Dinda menutup telinga sambil berteriak, "Itu mereka, Bu." Mereka panggil ayah. Mira mencoba menenangkan, tapi ia sendiri gemetar. Bayu meringkuk, matanya terus menatap dinding, di mana noda darah semakin melebar dan membentuk wajah-wajah mengerikan yang bergerak, menangis, lalu tertawa. Lampu rumah padam serentak. Lilin yang dinyalakan Mira padam ditiup angin dari entah mana. Lorong dipenuhi bayangan yang bergerak sendiri, memanjang seperti tangan-tangan yang ingin meraih mereka. Raka melangkah masuk ke kegelapan, mengikuti suara panggilan. Mira berusaha menariknya, tapi tubuh Raka terlalu berat, seakan ditarik oleh ribuan tangan tak kasat mata ke arah ruang bawah tanah. Saat pintu besi terbuka, hawa dingin menusuk hingga tulang. Dari tangga bawah terdengar suara langkah kaki, banyak sekali, seperti orang-orang yang naik dari kedalaman. Mira melihatnya, barisan sosok berjubah hitam dengan wajah kosong, mata merah menyala, tangan berlumuran darah, menatap lurus ke arah mereka. Dinda menjerit histeris, Bayu mulai kejang. Tepat saat itu, altar di bawah bergetar, mengeluarkan cahaya merah yang membanjiri seluruh rumah. Raka jatuh tersungkur, tubuhnya kejang, lalu bangkit dengan suara asing dari mulutnya. Suara itu dalam, berat, bukan suaranya sendiri. "Akhirnya wadahku lengkap," katanya dengan tatapan kosong. Mira merasa darahnya membeku. Ia sadar roh pemimpin sekte yang dulu hilang kini telah masuk ke dalam tubuh suaminya. Para pengikut berjubah semakin dekat, memenuhi tangga, lorong, dan ruang tamu. Mereka tak berjalan, melainkan melayang, jubah mereka berisik seperti kain basah. Rumah bergetar makin keras, kaca jendela pecah, dan hujan deras mengguyur seolah dunia luar ikut murka. Mira menggenggam kedua anaknya, berlari menuju pintu depan. Tapi pintu itu kini lenyap, terganti dinding batu berlumuran darah. Lorong rumah berubah bentuk, memanjang tak berujung, setiap langkah hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka terjebak dalam labirin hidup yang diciptakan rumah itu sendiri. Dinda menangis keras, "Bu, mereka nggak mau kita pergi. Rumah ini mau kita jadi bagian dari mereka." Tangisan itu bercampur dengan suara tawa dari bayangan-bayangan di dinding, tawa yang menggema hingga ke kepala Mira. Di belakang mereka, Raka melangkah maju dengan senyum yang bukan miliknya. Di tangannya muncul belati hitam berlumuran darah. Pengorbanan harus dilanjutkan, suaranya berat, seolah 1000 lidah berbicara bersamaan. Malam itu menjadi awal dari ritual darah yang tak lagi bisa dihentikan. Bayu, yang tubuhnya lemah, tiba-tiba terangkat sendiri dari tanah. Tangannya terentang, matanya terbalik putih, dan darah menetes dari mulutnya. Mira menjerit, mencoba menarik anak itu kembali, tapi kekuatan tak kasat mata menahannya. Dinda berlari memeluk adiknya, namun tubuh Bayu semakin terangkat ke udara, menuju altar di bawah tanah yang kini bersinar terang. Raka, atau sesuatu di dalam tubuhnya, menoleh dengan mata merah penuh api. Anak ini, darah murni, sangat sempurna. Para pengikut berjubah mengangguk serentak, dan suara doa mereka semakin keras. Mira mencoba meraih Bayu, tapi setiap kali ia mendekat, tangannya terasa terbakar, seakan dinding tak terlihat menolak dirinya. Dinda berteriak, "Ambil aku saja. Jangan Bayu." Tapi suara itu hanya ditertawakan oleh sosok berjubah. Pengorbanan tidak bisa diganti. Anak lelaki adalah kunci. Tepat saat belati hampir menusuk, suara jeritan perempuan menggema di seluruh rumah. Dari lorong belakang, muncul sosok wanita berpakaian putih compang camping, wajahnya pucat penuh luka, mata hitam kosong. Ia melayang mendekat, tangannya menahan belati Raka. Sosok itu adalah korban lama sekte, arwah yang tertahan dalam rumah, kini melawan. Raka terhuyung, melawan kekuatan gaib itu. Para pengikut berjubah mulai kacau,
doa mereka terganggu. Bayu jatuh dari altar, tubuhnya ditangkap Mira yang menangis keras. Dinda menatap arwah perempuan itu, lalu berbisik lirih, dia yang dimimpiku, dia yang bilang rumah ini haus darah. Arwah itu menatap Mira, lalu berbisik, keluarlah. Sebelum terlambat, tubuhnya kemudian hancur menjadi serpihan asap hitam, memenuhi ruangan dengan jeritan ribuan suara. Raka kembali berdiri, belati di tangannya meneteskan darah segar yang entah dari mana asalnya. Ia tertawa keras, suara itu memekakkan telinga. Kalian tidak bisa lari. Ritual ini tidak akan berhenti sampai semua darah tercurah. Mira sadar, ia hanya punya dua pilihan, melawan atau ikut mati. Dengan tekad putus asa, ia menarik Dinda dan Bayu, berlari menuruni lorong menuju ruang yang tak pernah mereka jamah sebelumnya, ruang tersembunyi di bawah altar, pintunya terbuka sendiri, seakan mengundang. Mereka berlari ke dalam kegelapan, meninggalkan Raka dan pengikutnya di balik, sementara doa-doa semakin keras, menggetarkan tanah dan langit. Rumah itu seolah berubah menjadi jantung raksasa yang berdetak dengan darah. Ruang bawah altar ternyata lebih besar dari yang mereka kira. Sebuah lorong panjang membentang, diterangi cahaya merah samar dari dinding yang basah. Dinding lorong dipenuhi ukiran wajah manusia yang bergerak, menangis, merintih, bahkan memanggil nama Mira. Di salah satu belokan, mereka bertemu sosok anak kecil berambut panjang, gaun putih kotor, wajah pucat. Itu Laras, teman imajiner Dinda. Anak itu tersenyum, menatap Dinda, lalu berkata, ikut aku tahu jalan keluar. Mira ragu, tapi Dinda berlari mengikuti Laras. Bu, dia baik, teriaknya. Mira tidak punya pilihan selain mengikuti. Laras membawa mereka melalui lorong-lorong yang semakin sempit, dindingnya menutup perlahan seperti mulut yang hendak menelan mereka. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu kayu tua. Laras berhenti, menatap Dinda, lalu berbisik, aku tidak bisa ikut. Aku sudah jadi bagian dari rumah ini. Tapi kalian masih bisa pergi. Senyumnya perlahan memudar, tubuhnya pecah menjadi kabut tipis. Mira menendang pintu itu dengan sisa tenaganya. Pintu terbuka, dan cahaya putih menyilaukan mata mereka. Untuk sesaat, ia merasa mereka benar-benar menemukan jalan keluar. Namun begitu melangkah keluar, mereka mendapati diri mereka berada di ruang tamu rumah yang sama, hanya saja kali ini penuh darah segar mengalir di lantai, dinding berdenyut seperti daging hidup, dan suara tawa Raka menggema dari setiap sudut. Tidak ada jalan keluar, suara itu berkata. Kalian sudah jadi milik rumah ini. Mira jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Dinda memeluk Bayu yang semakin lemah, tubuhnya hampir tak bergerak. Dari tangga atas, Raka turun perlahan, belati hitam di tangannya, matanya menyala merah. Para pengikut berjubah memenuhi ruangan, membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Ritual terakhir dimulai. Doa mereka menggema, lantai rumah retak, dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih Mira dan anak-anaknya. Bau busuk darah dan daging membusuk memenuhi udara. Raka mendekat, mengangkat belati, menatap Bayu. Darah anak ini akan menyelesaikan semua, katanya dengan suara berat. Mira berteriak histeris, berusaha melindungi anaknya. Tiba-tiba, Dinda berdiri di depan altar, tubuhnya bergetar, tapi matanya penuh tekad. Ambil aku saja, teriaknya. Semua hening sejenak. Raka menatapnya dengan tatapan aneh. Tidak, hanya darah lelaki yang sah, jawab Raka. Tapi Dinda melangkah maju, menusukkan tangannya sendiri ke belati hitam dengan paksa. Darahnya menyembur, dan jeritan panjang terdengar dari setiap dinding rumah. Para pengikut hancur menjadi abu, tubuh mereka meledak satu persatu. Raka menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar oleh cahaya merah yang memudar. Belati jatuh ke tanah, meleleh seperti lilin. Rumah berguncang hebat, langit-langit runtuh, api merah muncul dari lantai. Mira menarik Bayu dan memeluk tubuh Dinda yang lemah. Gadis itu tersenyum samar, berbisik, sekarang mereka sudah pergi, Bu, lalu matanya terpejam. Raka terjatuh, tubuhnya gosong, lalu menghilang menjadi abu. Jeritan terakhirnya menggema,
seolah roh sekte itu musnah bersama tubuhnya. Rumah itu runtuh perlahan, dinding-dindingnya roboh, api menjilat kayu dan batu. Mira berlari keluar dengan membawa kedua anaknya, tapi Dinda tak lagi bernyawa di pelukannya. Di luar, warga desa berkumpul, menatap rumah itu terbakar. Tak ada yang berani mendekat, hanya suara tangis Mira yang memecah keheningan malam. Rumah itu menjadi abu keesokan harinya. Hanya sisa fondasi hangus yang tertinggal, dan bau darah yang tak kunjung hilang meski hujan turun deras semalaman. Warga desa berkata, akhirnya kutukan itu berakhir. Tapi Mira tahu, tidak sesederhana itu. Bayu selamat, meski tubuhnya lemah. Namun setiap malam ia menatap dinding kosong dengan mata kosong, berbisik pada seseorang yang tidak terlihat. Kak Dinda ada di sini, Bu, dia nggak pernah pergi, katanya. Mira hanya bisa menangis. Kehilangan Dinda adalah luka yang tak pernah sembuh. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara anaknya berbisik, aku janji akan jaga kalian dari dalam rumah itu. Namun, rumah itu kini sudah tiada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong, namun setiap kali orang melintas, mereka merasa diawasi, mendengar bisikan samar, dan mencium bau darah segar. Warga desa melarang siapapun membangun di atas tanah itu. Itu bukan tanah, itu kuburan sekte, kata tetua. Bertahun-tahun kemudian, tanah itu tetap kosong, namun burung-burung enggan hinggap di sana, rumput tak tumbuh, dan setiap malam purnama, terdengar suara doa asing mengalun dari arah itu. Dan legenda pun lahir, siapapun yang mencoba tinggal di atas tanah bekas sekte itu, akan mendapati dirinya bukan sekadar penghuni, melainkan korban berikutnya.